Nama saya Herman Yosep Koisine. Nama Hindu saya Sampon Asarwaman. Asal dari desa Sangliatol. Di desa ini saya sebagai juru pelihara situs budaya nasional, situs budaya di desa Sangliatol, Perahu Batu dan Tangga Batu. Di lain itu juga, di desa ini ada situs budaya ini dan juga ada benda-benda adat di desa ini. Itu pada setiap mata rumah atau setiap sowa itu ada benda-benda adat yang dari zaman dulu. Entah itu lele, entah itu ada yang lel butir, dan ada juga mase dan kmuene, dan juga anyaman-anyaman budaya juga ada dari zaman dulu. Itu semua dari barang alam yang sudah ditinggalkan oleh oyang-oyang sampai sekarang. Dan juga peninggalan juga ada sebuah guci yang ada di sini juga. Yang saya pakai atribut ini dari kepala ini adalah tutuban ulun, tambah somalaye, dan juga masuk ke ini berarti ini lel butir. Ini lel butir. Nah, itu biasa dikenakan oleh laki-laki. Nah, dan dimasuk lagi ke ini adalah vevenu. Vevenu. Nah, dan ini lagi ini adalah tope. Ini tope, dan juga sampai ke bawah ini adalah teik yang saya gunakan ini, teik. Dari zaman dulu ini semua ini dipakai oleh tua-tua adat, ya, tua-tua adat dan semua laki-laki yang ada di desa Sangliatol ini. Nah, perempuan juga nanti lagi, mereka pakaian beda lagi dengan kita. Jadi keistimewaan benda-benda adat ini, kalau udah bilang lel butir ini berarti itu benda adat. Berarti kita punya seorang wanita. Berarti kita minta dia punya bain, itu bain lel butir. Dan bain mase. Bain mase itu seperti emas yang di dada itu, di dahi itu. Nah, itu kita pakai bikin harta perempuan. Dan juga bain lel butir ini kita pakai bikin harta perempuan. Dan juga bain lele gigi gajah itu kita bikin harta perempuan lagi. Itu namanya bain lele, itu gigi gajah. Nah, tapi kalau harta perempuan bain lel butir, ini bain lel butir. Ini. Jadi kita pakai nebus perempuan. Kita punya saudara perempuan. Nah, makna dari somalaye itu dia menggantikan sebagai menghindarkan dari wajah kita. Ya, kalau diri raja itu dia pakai topi raja. Nah, kalau kita itu kan dihiasi oleh benda alam ini, burung cendrawasih ini. Nah, kalung ini kita buat dari alam. Itu entah dari siput, entah itu bisa dirancang dengan dari tulang-tulang binatang. Itu berpulang pada kita sendiri memodifikasi dia. Nah, dari zaman dulu memangnya gitu. Kalungnya itu dipakai oleh tua-tua adat itu. Ya, itu benda itu kan diambil dari kerang, ambil dari tulang binatang lah. Gitu. Dimodifikasi jadi apa ini, kayak kalung. Dari zaman dulu saya tahu oyang saya yang cerita. Dari zaman dulu memang barang-barang ini kan ada. Mereka pakai ini. Ya. Kalau dari zaman purba, itu kalau belum ada penemuan logam atau besi, mereka itu mungkin antingnya itu mereka bikin dari mungkin tulang kayu kah, tulang ikan kah, tulang kerbau kah, tulang manusia, mereka bisa bikin anting. Itu zaman purba. Mungkin dia sudah mengenal
besi, logam, mungkin barang ini, benda ini ada. Nah, gitu. Nah, talinya itu biasa dipakai tali alam. Dipakai tali alam. Atau bisa juga dipakai dari benda yang bisa, benda alam yang bisa dia melingkar pada leher. Gitu. Nanti dilinting oleh benda itu, tali itu akan dilinting dengan dari kulit kayu. Gitu. Jadi tidak kelihatan alat itu, benda itu. Kan gini, kalau upacara adat di atas perahu batu atau natar sori, itu dilibatkan semua sowa dan semua warga mesti ada. Itu semua yang akan naik di atas perahu batu atau natar sori itu semua berpakaian busana adat. Nah, seperti yang saya pakai ini. Diharuskan. Itu dari zaman dulu. Itu bukan cuma di natar sori, tetapi mungkin ada di tetangga, mungkin upacara adat atau bikin harta kayak ini, kita pakai benda itu. Jadi selama dari zaman dulu itu aktivitas entah ada tidak ada itu pakaian ini dipakai terus. Itu dari zaman dulu. Zaman modern ini baru mungkin dihilangkan. Gitu. Tapi dari zaman dulu, entah di rumah, entah mau bicara adat, atau mau bikin apapun, tetap pakaian ini digunakan. Karena dulu itu belum ada pakaian seperti kaos, apa itu dulu. Dari zaman purba itu. Nah, gitu. Mereka belum mengenal kain, belum mengenal ini, semua mereka pakai alam. Jadi mereka pakai dari baru lahir sampai sekarang. Gimana? Tadi saya bilang, pokoknya dari zaman dulu itu, entah di rumah mereka berpakaian ini. Nah, tapi kalau masuk ke adat, atribut ini dilengkapi. Mungkin tinggal di rumah, itu mereka pakai yang sederhana seperti saya. Mungkin somalaya ini disimpan dulu, kayak tubon ulun disimpan dulu. Oh, mungkin topi ini disimpan dulu. Nah, setelah dia mau berjalan, dia mau keluar, mungkin nengok tetangga atau ke sahabat atau ke teman, ya mungkin dia bawa topi ini dibawa karena di dalam topi ini ada tembakau, ada mungkin penyimpanan apa di dalam. Nah, mungkin semuanya ditinggalkan kan dia mau tengok ke teman-teman sambil cerita, sambil ini berdialog. Gitu. Tapi kalau upacara adat, ya semua digunakan, semua itu digunakan. Dan dulu itu mereka itu dari kepala sampai ujung kaki itu semua itu tidak ada, di kakinya nggak pakai sendal itu kan. Jadi semua kakinya kosong. Zaman dulu itu kalau kita kayak seni tari, kayak puki, dodobol atau lilike, nah benda-benda ini kita pakai. Apalagi kita mau bikin dodobol atau tarian sekecamatan atau perkampung, kita lomba. Nah, pakaian budaya ini dipakai untuk mereka buat tarian itu. Tarian jadi, mau tarian lilike, mau tarian foruk, mau mainan budaya itu juga. Mereka pakai ini. Nah, itu menandakan pakaian sudah menandakan itu penglihatan orang sudah cantik, apalagi mereka buat tariannya. Nah, benda-benda adat yang saya gunakan ini tidak dilarang. Di desa ini tidak dilarang. Siapapun bisa pakai di desa ini.